Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini aku akan mencoba menunjukkan kebesaran Allah yang ditunjukkan lewat keajaiban dari fenomena penemuan mayat-mayat orang soleh yang masih utuh jasadnya setelah dikubur puluhan tahun ya. Sebelum saya mulai dengan video-videonya, saya akan menjelaskan bahwa syarat untuk suatu berita bisa disebut menjadi hoax atau tidak itu biasanya tergantung dari channel berita yang menyajikannya. Kita harus pastikan bahwa channel berita itu adalah channel berita yang kredibel. Karena apabila channel berita kredibel dan mereka menyajikan berita hoax, maka mereka sebenarnya mempertaruhkan kredibilitas mereka dalam menyajikan berita tersebut ya. Dan yang kedua adalah apakah ada orang terkenal atau tokoh masyarakat atau selebriti mungkin yang memiliki kredibilitas di mata masyarakat yang mengkonfirmasi kejadian tersebut. Apabila dia berani mengkonfirmasi kejadian tersebut ternyata itu adalah hoax, maka dia sendiri juga mempertaruhkan kredibilitas dia ya. Dan yang ketiga adalah jumlah orang yang ikut mengkonfirmasi kejadian tersebut. Apabila ternyata ada ribuan orang misalnya, itu seperti tidak mungkin apabila itu hanyalah sekedar hoax, karena kayaknya terlalu too much effort, terlalu banyak usaha apabila mesti menyewa ribuan orang untuk acting dalam sebuah video hoax ya. Oke, semoga menjadi hidayah buat kalian yang non-muslim. Ini saya mau coba menunjukkan kebesaran Allah dan bukti bahwa Islam adalah agama yang benar dari fenomena keajaiban yang ada. Saya tidak akan membahas mengenai kitab kali ini karena mungkin tidak banyak orang yang mau berpikir dalam mengenai kitab. Jadi saya akan menunjukkan berupa keajaiban yang menunjuk langsung bahwa ini adalah Islam, bukan agama lain. Oke, kita mulai. Pertama adalah mayat-mayat guru ngaji dan merebut masjid yang ditemukan masih utuh setelah 30-an tahun dikubur pada saat pembongkaran kuburan di Dramaga Bogor untuk proyek jalan ya. Di sini kalau kalian lihat nih, aku sudah kasih channel-channel berita yang kredibel. Jadi kalau kalian mau membantah, kalian harus cari channel berita yang kredibel yang mengatakannya hanyalah hoax ya. Dan apabila kalian tidak bisa membuktikan bahwa ini hoax, sebaiknya kalian berpikir baik-baik dan jangan berasumsi sendiri, karena resiko yang besar kalau ternyata Islam agama yang benar dan kalian salah. Islam mengatakan bahwa agama selain Islam tidak terima dan akan abadi selama di neraka. Pikir baik-baik, jangan menghibur diri sendiri dengan asumsi-asumsi yang lain-lain. Coba tonton videonya, beranikan diri, dan coba buka hati dan cari kebenaran ya. Oke, kita mulai dengan video-videonya sebentar ya. Oke, ini aku tunjukkan cuplikan dari Dinamika TV ya. Proses pemindahan 130 makam warga di Kampung Manggis, Desa Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten. Oke, di sini dibilang ada sekitar 130-an ya, 130-an orang yang eh, 130-an mayat yang diambil dari tanah ya. Dan kalau misalnya ada yang mau membantah bilang oh itu mungkin karena tanahnya mengandung kapur atau segala macam, harusnya seluruhnya masih utuh, logikanya begitu kan ya. Tapi kenapa di sini yang masih utuh hanyalah sekitar 6 dan itu kebetulan adalah jasad para guru ngaji dan merebut masjid, bukan jasad ulama, bukan jasad pengusaha, bukan jasad pendeta, bukan jasad siapapun, bukan pejabat, itu hanyalah jasad guru ngaji yang diberitakan bahwa ternyata guru ngaji itu adalah suka memberikan pengajian, ngajarin ngaji tanpa dibayar. Logikanya apa? Nggak masuk akal kan? Satu-satunya logika yang masuk akal adalah ini karena kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Dan Bogor dari tempat pemakaman umum warga untuk dibebaskan menjadi lahan proyek pembangunan jalan lingkar Dramaga Kabupaten Bogor dihebohkan dengan penemuan 6 jasad jenazah yang masih dalam keadaan utuh walaupun telah dimakamkan selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Temuan 6 jasad yang dua makam yang utuh itu Pak. Setelah saya telusuri, beliau adalah ya orang yang mendukung istiqomah dan menjadi marwah. Itulah atas kuasa Allah sehingga jenazahnya diangkat dalam keadaan. Kalian bisa tonton sendiri ya. Di sini ada banyak berita-berita lainnya. Ini salah satunya nih dari ini kepala desanya nih. Tuh, bahkan kepala desa terlibat ya. Jadi dia kredibilitas dia dipertaruhkan apabila dia bohong kan. Bayaran lah. Dulu kan kalau di kampung pada maghrib atau pada isya anak-anak ngaji. Waktu kecil Pak Mukri itu guru ngaji anak-anak yang tanpa bayaran lah. Dulu kan kalau di kampung. Oke ya, guru ngaji tanpa bayaran, kalian dengar sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya yang menghebohkan, yaitu ditemukannya 3 mayat yang masih utuh di Ciamis setelah dikubur puluhan tahun. Ini ada satu lagi yang aku lewatkan saja. Jadi 3 mayat ini aku kasih Detikom dan Radar Tasikmalaya ya.
biasanya tidak mengeluarkan bau busuk ya. Oke, kalian bisa lihat di video yang lain lagi. Tuh, dia dikenal mayat ini dikenal soleh dan rajin bantu pekerjaan rumah tangga. Diceritakan Adam semasa hidup kakek beserta ayahnya yang berprofesi sebagai buruh, dikenal soleh serta rajin membantu pekerjaan rumah tangga. Oke, coba pikir kalian pakai logika kalian ya, itu masuk akal apa enggak ya? Oke, ini juga ada berita yang lain. Dan Abdul Fatah, warga Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, mengakui jika jasad yang masih utuh itu adalah jenazah neneknya sendiri yang telah dimakamkan sejak tahun 1000. Keluarganya itu yang rencananya dari tahun segitu masih utuh gitu. Kainnya aja masih utuh. Saya sempat ada firasat memang seminggu sebelumnya. Saya tonton sendiri ya. Ini di sini diceritakan bahwa dia adalah orang yang soleh. Oke, yang berikutnya adalah yang paling menghebohkan, yaitu kiai ulama terkenal yang ternyata masih utuh, yaitu Anwar Sudibyo. Di sini yang memberitakan ada CNN, RCTI, iNews, banyak banget yang memberitakan ya. Karena dan ini semua berita terkenal, channel berita terkenal semua ya. Coba kita saksikan. seorang ulama di Kabupaten Blitar yang telah dikebumikan selama 31 tahun dalam kondisi berbalut kain kafan dan kondisi tubuhnya masih utuh menjadi viral di media sosial. Dan kondisi ini diketahui setelah pihak keluarga memindahkan jasad ulama ini dari pemakaman umum setempat menuju ke Masjid Baitur Rauf di Desa Tambakan, Kabupaten Blitar. Terlalu banyak nggak sih kejadian-kejadian kayak gini? Masa nggak jadi hidayah buat kalian sih? Nggak masuk akal gitu loh. Gimana mungkin orang-orang ini bisa benar-benar utuh? Apalagi masih yang Anwar Sudibyo ini masih ada mukanya, masih ada kulitnya, padahal puluhan tahun. Ini nggak masuk akal. Misalnya karena kapur sekalipun, apakah sehebat itukah kapur bisa sampai utuh, sedangkan bisa membuat orang sampai benar-benar utuh? Sedangkan Fir'aun aja yang sampai dibalsemin segala macam, itu dia udah benar-benar mengkerut segala macam. Ini cuman ditaruh di makam yang kebetulan ada kapurnya, mana mungkin bisa sampai benar-benar utuh? Nggak masuk akal logikanya kan. Coba pakai logika, jangan menghibur diri terus. Walaupun agama kalian mungkin bukan Islam, jangan pikir keterlanjuran terus ya. Pakai logika. Inilah kondisi jasad ulama Kiai Haji Anwar Sudibyo yang direkam warga saat proses pemindahan dari pemakaman. Oke, ini berita yang lainnya dari RCTI ya. Pusat pemindahan makam Kiai Anwar Sudibyo di Desa Tambakan, Blitar, Jawa Timur menghebohkan warga. Jenazah Kiai Anwar didapat. Oke, nonton sendiri di iNews juga diberitakan. Timur digemparkan dengan peristiwa jenazah seorang kiai yang masih utuh setelah 31 tahun dimakamkan. Peristiwa tersebut diketahui. Tonton sendiri ya. Berikutnya Kompas TV. Dalam video amatir ini memperlihatkan proses pembongkaran makam Kiai Anwar. Oke, silahkan tonton sendiri. Di sini diceritakan ya kalau misalnya mayat itu masih utuh banget ya, sampai Semuanya masih utuh. Rambutnya, kulitnya hidup selama hidup dia. Semuanya masih utuh. Rambutnya, kulitnya hanya mengering saja. Mengering karena tiris ya, tiris. Dan dalam keadaan bersedak seperti ini, kayak orang sholat di saat itu. Orang yang jenazahnya. Logikanya apa coba? Logikanya apa? Jangan hibur diri bilang kapur segala macam. Coba tunjukkan berita yang kredibel, yang bisa membantah, dan berita ini dikatakan hanya sekedar hoax. Tolong beritahu saya. Ini bukan dibalsemin atau bagaimana, ini benar-benar cuma dikubur biasa, ternyata ditemukan masih utuh. Kalau cuma karena tanah berkapur, logika dari mana kapurnya bisa kayak gitu? Boleh dites cara mayat dikapurin deh, nggak usah di tanah berkapur, dia dikapurin deh kalau bisa utuh. Mana mungkin, nggak masuk akal. Pakai logika, jangan menghibur diri. Walaupun kalian sudah terlanjur di agama yang salah, coba pikir baik-baik, apakah kalian mau abadi di neraka selama-lamanya hanya karena hati kalian keras? Pikir baik-baik, hidupnya sekali, kalian bisa mati kapan saja, dan setelah mati tidak ada kesempatan kedua. Antara selamanya di surga atau selamanya di neraka. Pikir baik-baik, pakai logika, buka hati. Semoga menjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.